Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan dan menerangkan tentang salah satu aplikasi yang sangat membantu bagi semua kalangan, terutama bagi kaum muslim, yaitu Al-Quran Indonesia. Dan hari ini adalah salah satu bentuk dari tugas mata kuliah, yaitu desain antarmuka aplikasi. Dan saya Dinda Hovifa Ningsih dan teman sekelompok saya Fitri Nurmalasari dan Dwi Amanda Juniarti. Ya, di sini kami akan menjelaskan tentang Al-Quran Indonesia. Jadi aplikasinya yang ini, kalian bisa lihat yang ini. Ya. Aplikasi ini sebenarnya sangat mudah untuk teman-teman, nggak harus yang namanya daftar ataupun login ataupun daftar menggunakan email dan memasukkan sandi semacam itu tidak perlu, karena ini setelah kita download aplikasinya melalui Play Store atau jadi ini bisa langsung teman-teman pakai. Ya, saya akan menunjukkan fitur-fitur yang ada di dalam Al-Quran Indonesia. Kita langsung klik aja aplikasi Al-Quran Indonesia. Di sini ada berbagai macam fitur yang bisa mempermudah teman-teman di dalam menggunakan Al-Quran Indonesia ini, atau ya yang lebih mudah disebut kayak Al-Quran elektronik ya, karena bisa dibawa kemana-mana dan mudah juga. Di sini ada baca Al-Quran dan ada terakhir baca, pencarian, jadwal sholat, dan pengaturan. Kita akan bahas satu persatu dari kelima fitur ini. Yang pertama adalah baca Al-Quran. Ketika teman-teman telah mengklik baca Al-Quran yang tadi, di sini akan muncul berbagai macam surat yang ada di Al-Quran ya tentunya. Dari juz pertama sampai juz 30 ini lengkap banget. Jadi teman-teman mau cari misal Yasin, di sini ada Yasin di surah ke-36. Itu gampang banget jadi dicarinya. Dan bisa di-download juga nih. Ini buat ngedownloadnya teman-teman bisa. Setelah di-download bisa langsung baca. Dan juga di sini ada terakhir baca. Nah, jadi ketika teman-teman membaca Al-Quran, dibaca Quran yang tadi, di sini akan muncul kalian akan bisa menandai ayat yang terakhir kalian teman-teman baca. Jadi kayak misal teman-teman baca surat Al-Ikhlas setelah surat Al-Ikhlas, kalian bisa klik lama di surat tersebut dan bisa tandai sebagai terakhir baca. Kemudian langsung klik terakhir baca ini dan muncul deh di sini bahwa yang terakhir baca adalah surat Al-Anbiya ayat 25. Kita lihat sebagai juz. Nah, ini dia teman-teman. Jadi bisa baca dari sini. Jadi kita nggak perlu ngulang dari awal. Jadi kita tinggal ngelanjutin aja deh sampai bawah. Dan ini nggak bakalan hilang ya teman-teman. Kecuali kalian kayak mau menandai terakhir baca yang lain, kayak misal yang ini. Klik aja yang lama. Itu adanya di baca Quran, bukan di terakhir baca. Kalau terakhir baca cuma untuk membaca ya ayat yang terakhir yang sudah kita tandai dari sini nih, dari sini. Jadi kalau dari sini kayak surat Yusuf kita baca di sini misal. Nah, tandai terakhir baca. Kalian tinggal tandai, nanti di sini tuh kayak di terakhir baca ini jadi surat Yusuf. Nah, di sini juga ada pencarian. Kalian bisa mencari misal kayak surat Yasin yang ada di sini, mempermudah kalian deh untuk mencari surat yang kalian nggak tahu nih juz berapa, ayat berapa gitu. Bisa cari. Di sini ada jadwal sholat. Jadwal sholat ini ya seperti yang teman-teman lihat di sini udah ada lengkap banget kayak jam-jam sholat itu jam berapa. Jadi teman-teman nggak bingung lagi ya. Di sini ada bahkan waktu imsak itu ada jam 4:30. Subuh itu mulai dari jam 4:40
subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi ketika teman-teman udah mendownload aplikasi ini, setelah di set tanggal, di sini tanggal, dengan sendirinya ketika waktu sudah memasuki kayak misal isya itu jam 19.05, ketika jam 19.05 pasti dari aplikasi ini tuh bakal ada nada derinya, itu azan. Jadi kayak untuk mengingatkan teman-teman untuk sholat gitu. Di sini juga teman-teman bisa menemukan kiblat dengan mudah tuh, dengan gampang, mau dimanapun kapanpun ini bisa menggunakan aplikasi ini. Jadi bisa menentukan arah kiblat juga, dan enaknya lagi aplikasi ini nggak harus menggunakan data. Jadi teman-teman bisa kayak matiin pengaturan datanya di sini di pengaturan, kemudian tutup. Jadi ya bisa pakai, nggak usah pakai menyalain kayak data seluler, itu nggak usah. Dan terakhir di sini ada pengaturan. Nah, pengaturan di sini banyak banget ya teman-teman. Di sini kayak ada ukuran font Arabik. Jadi tulisan Arab yang tadi kalau misalkan emang kekecilan, itu bisa diperbesar sampai ukuran 30. Kita coba ukuran 30. Misalkan jadi enak kan kalau misalkan di Al-Qur'an yang kayak yang masih Al-Qur'an, bentuknya Al-Qur'an itu kayak kita masih kayak harus yang nggak kelihatan harus kayak dideketin ataupun pakai kacamata, tapi ini bisa di perbesar dan diperkecil sesuai keinginan kita. Oke, dan di sini ada tajwid. Untuk teman-teman yang belum tahu tajwid, nah banyak banget nih, kayak aku walaupun udah sebesar ini tapi tajwid itu masih kayak suka bingung. Di sini ada di sini ada penjelasannya, ada contoh-contohnya juga kayak guna, diguna, idgham lain, iqlab, ikhfa syafawi, dan qalqalah. Dan gampang juga dibedainnya karena mereka menggunakan berbagai macam warna yang berbeda. Dan juga di sini ada ukuran font Latin. Jadi arti Latinnya itu bisa diubah sesuai keinginan ukuran kita. Dan ada terjemahan juga, ada ukuran font terjemahan. Ada tema aplikasi juga. Jadi untuk menggunakan aplikasi ini tuh mudah banget dan siapapun bisa memakai. Contohnya, dan dimanapun kita bisa pakai. Mau misal kayak kita lagi pergi kemudian berhenti di suatu rest area, di sholat terus mau ngaji ataupun misal baca surat-surat pendek, kalian bisa langsung buka aja deh aplikasi Al-Quran Indonesia ini dan kalian bisa langsung cari surat apa yang mau kalian buka. Mudah banget kan? Ini mempermudah semua kalangan sih kalau menurut aku, dari yang masih muda ataupun udah tua. Apalagi kan ibu-ibu ya, orang tua tuh suka kadang kalau baca Quran tuh sampai deket-deket banget nggak kelihatan bilangnya, tapi kalau ini kan bisa diatur kuatnya jadi besar deh. Nah, sekian penjelasan dari aku dan teman-teman aku. Semoga kalian mengerti dan paham dan bisa menggunakan Al-Quran Indonesia ini juga untuk dalam kegiatan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.